Masih saja. Yang tadi 1, 2, 3. Semuanya. Ya, Teh Umi, apa sudah bisa dimulai, Teh Umi? Pak Rustam, udah saya rekam. Oh ya, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lestari yang dari halo, dengar suara saya? Ya. Yang saya hormati teman-teman panitia Kosmat, yang saya hormati narasumber dari Universitas Nahdlatul Ulama, Bapak Rustan Anwar, SPD, MSI, MH. Saya hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pembahasannya langsung tema kekinian untuk memuliakan hak anak dalam reposisi dan reorientasi hak belajar anak dalam implementasi PBB kurikulum Merdeka. Saya bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber. Nama Rustan Anwar, SPD, SH, MSI. Ini gelarnya panjang sekali. Dan beliau dari akademisi. Tanggal lahir Gorontalo 10 Februari tahun 75. Pekerjaan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Beliau pendidikan S1 pendidikan biologi Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 1998. S1 Hukum Tata Negara IAIN Gorontalo. Kemudian di 2019 kemudian beliau lulusan S2 Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran Bandung 2006. Kemudian beliau S3 Doktor Ilmu Hukum UIN Alaluddin Makassar. Ini sementara kuliah. Pengalaman sebagai pendamping sekolah adiwiyata, konsultan program anak Indonesia Kreatif, pendamping sekolah alam ASRI, direktur SDGs Center Universitas NU ya, Gorontalo. Kemudian beliau pemerhati tumbuh kembang anak di lingkungan kumuh di lingkungan pesisir. Beliau adalah peneliti tentang pendidikan anak merdeka. Beliau adalah advokat dan konsultan hukum. Dan beliau juga sebagai pelatih ahli Sekolah Penggerak Angkatan 1. Ya, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Rustam Anwar. Ya, silakan Pak Rustam. Jaringan. Ya, cek. Ya, Pak Rustam udah bisa dimulai. Ya. Oh. Ya. Halo, ada suara saya? Ya. Halo, ada suara Pak Rustam? Ya, silakan Pak Rustam. Baik. Ya. Halo, tes. Bapak Ibu. Suaranya kedengaran ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Ibu dari Direktorat SMK Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Gorontalo, Bapak Ibu dari LPMP, Bapak Ibu dari teman-teman dan dosen di Universitas Gorontalo, teman-teman guru, pengawas sekolah, yang sempat hadir di ruang ini. Baik. Tempat ini saya akan memberikan materi tentang soal memuliakan anak. Reposisi dan orientasi belajar anak dalam implementasi PBB ya. Dalam kurikulum Merdeka.
PPB kita bersama adalah pembelajaran baik. Silakan. Next Pak. Oke. Maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah pernyataan dari tokoh pendidik kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Agar pendidik mampu menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut, sangat penting untuk mengenali apa saja hak yang harus dipenuhi. Ya. Lanjut Pak, next. Izin Pak Hamzah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya hanya ingin memberikan gambaran, mungkin karena basic saya adalah seorang pendidik dan juga adalah konsultan hukum. Maka saya akan melihat hak anak itu, hak belajar anak itu sebagai bentuk daripada hukum pendidikan. Bahwa anak itu adalah subjek maupun objek daripada pendidikan. Dia dilindungi dengan konvensi hak anak, PBB gitu ya, berdasarkan 4 prinsip yang sebentar akan saya sampaikan. Tapi di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia, ini pun dilindungi dalam Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang 35 2014 dan Undang-Undang 17 2016 ya. Jadi kalau kita sinkronkan ini antara undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, juga konvensi hak anak yang ada dalam aturan PBB, maka paling tidak terdapat 4 prinsip Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah non-diskriminasi, kemudian untuk kepentingan terbaik, dan seterusnya. Silakan Pak Hamzah. Oke, yang ketiga Bapak Ibu adalah kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat adalah anak itu perlu penghargaan. Ya, penghargaan terhadap dirinya sebagai makhluk yang berkembang. Berikut. Nah, kalau kita lihat ratifikasi ini, maka paling tidak terdapat ada 10 hak anak yang harus diketahui oleh kita semua. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian hak mendapatkan nama atau identitas diri. Kemudian hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Keenam adalah dia mendapatkan makanan, minuman untuk pemenuhan energinya. Kemudian yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kemudian yang kesembilan adalah hak mendapatkan kesamaan dan keadilan. Kemudian hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Lanjut, bangsa. Baik. Nah, ini 10 hak anak menurut konvensi hak anak PBB ini itu telah saya sebutkan tadi, dan ini saya rasa bisa Bapak Ibu pelajari, dan nanti akan saya berikan ataupun saya share kepada Bapak Ibu materi-materi ini. Bisa dilanjutkan Pak sampai 10 hak anak ini sudah selesai. Lanjut Pak. Ya. Slide berikut. Slide berikut Pak. Ya baik. Oke, kita bicara inti yang sedang kita diskusikan Bapak Ibu. Sekarang kita melihat bagaimana kemudian mereposisi dan mereorientasi hak anak siswa kita di sekolah dalam penerapan pembelajaran paradigma baru dalam kurikulum kita yang sekarang. Bapak Ibu, kurikulum kita sekarang itu yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka pada kemarin tanggal 10 atau tanggal 11 ya, 11 ya, tanggal 11 Februari 2022 itu sudah di-launching menjadi kurikulum merdeka oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, dan sekaligus launching terhadap
aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, konteks hak anak itu adalah hak belajar tentunya, ya. Di sekolah, maka terlepas dari kondisi yang ada, khususnya sekarang dalam kondisi pandemi, paling tidak ini yang harus menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai praktisi pendidikan. Yang pertama, hak menerima pelajaran dari guru. Setiap siswa kita, anak-anak kita harus punya hak untuk memperoleh pelajaran dari guru, Bapak Ibu. Kemudian hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Setiap anak kita punya hak menggunakan fasilitas di sekolah. Katakanlah ada fasilitas UKS, ada fasilitas musola misalnya, ada fasilitas laboratorium, ini harus digunakan oleh siswa. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ya, jadi anak-anak kita harus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dia tidak bisa dibully. Sekarang ini kan lebih mencuat kasus-kasus seperti itu, kasus pembulian, bullying gitu ya, perundungan kalau dalam bahasa kita ya. Kemudian yang keempat adalah hak diperlakukan secara adil. Kemudian yang kelima, hak mengikuti organisasi dan kegiatan di sekolah. Ya, jadi siswa kita itu punya hak untuk mendapatkan mengikuti kegiatan organisasi yang di sekolah, katakanlah misalnya OSIS itu ya, OSIS, kemudian PMR, pramuka dan seterusnya. Yang keenam, hak untuk mendapatkan beasiswa. Jadi siswa kita, anak kita itu punya hak untuk mendapatkan beasiswa, tentunya diatur dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling. Mungkin nanti sebentar kita akan di diskusi nanti kita akan pertegas tentang hak mendapatkan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedelapan, hak memperoleh izin saat berhalangan hadir. Nah, siswa kita itu tentunya memiliki hak ketika kemudian dia tidak bisa hadir di sekolah dengan alasan tertentu, katakanlah sakit atau izin, maka dia memiliki hak untuk. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu, adalah hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Ya, apalagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya ada vaksinasi di sekolah-sekolah gitu ya. Tentunya diperiksa dulu, dilindungi hak-hak siswa, nanti kemudian pihak sekolah yang mengkoordinasikan itu dengan orang tua. Bagaimana kemudian anak mendapatkan hak-haknya dia dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan anak tersebut. Baik, Pak Hamzah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui bahwa setiap anak itu adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Kembar sekalipun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan berbeda dalam belajar. Nah, itu kemudian dalam kurikulum Merdeka menjadi sebuah catatan penting bahwa bagaimana kemudian guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak, kondisi dan hak-hak yang tadi yang disebutkan tadi. Maka sekarang kan lagi kita kenal dalam di kurikulum mereka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lebih perkuat lagi sebentar dalam diskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Juga saya nanti akan didampingi oleh beberapa teman-teman yang pernah melaksanakan praktek baik, best practice terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Berikut Bapak Ibu adalah apa yang kita kenali dari anak pun itu beragam. Kita pasti bisa membedakan kalau kita sebagai guru tentunya yang setiap hari dengan siswa, terlepas dari kondisi pandemi itu ya, paling tidak kita tahu kondisi anak-anak kita, gaya belajarnya seperti apa, stylenya seperti apa, ya kita tahu. Jadi kondisi ini bukan hanya kita melihat gaya belajarnya, tapi melainkan kepada sesuatu yang bersifat non-kognitif, baik sosial emosionalnya. Katakanlah seperti perasaannya, kesejahteraan psikologinya, rasa aman, dan lain-lain. Baik, lanjut Pak Hamzah. Halo, Pak Hamzah. Nah,
Bapak Ibu, kembali saya mengulas apa yang disampaikan oleh tokoh pendidik yang menjadi rujukan kita di Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhan pertama, budi pekerti, yang terdiri dari kekuatan batin dan karakter anak tersebut. Kemudian kekuatan pikirannya, dalam hal ini intelektualnya, kemudian tubuh anak yang dapat memajukan kesempurnaan, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Bapak Ibu, alangkah senang saya kalau kemudian kita lihat anak-anak kita kembali bersemangat, kembali bergairah untuk melaksanakan pendidikan sekolah. Dia mendapatkan semua hak-hak. Kalau kita lihat kondisi seperti ini adalah kekuatan karakter, kekuatan pekerti yang ada. Ini harusnya kita kembangkan di level ini. Ya, ini ada anak siswa yang sedang menyapu, membersihkan ruangan secara bersama-sama. Kemudian ada juga anak siswa yang sedang mungkin di level TK ini ya, sementara menyusun semacam permainan edukatif gitu ya. Kemudian ada yang sedang menonton video atau YouTube atau apa gitu ya. Ini pembelajarannya lebih pada pendidikan yang sekarang ya, menggunakan teknologi IT, ini sedang di laptop itu. Kemudian ada pembelajaran dipandu di luar. Mungkin pembelajaran pada saat BDR mungkin ya. Belajar dari rumah, kemudian gurunya datang ke tempat-tempat tertentu di mana ada siswa-siswa di situ, langsung di mana gurunya datang ke tempat siswa ataupun ke rumah-rumah siswa. Ini adalah pola untuk penanganan memposisikan kembali atau mereposisi kondisi pendidikan kita berdasarkan hak. Nah ini diimplementasikan dalam kurikulum baru kita. Walaupun ini tertentu di kurikulum yang lama, tapi penguatannya adalah pada kurikulum Merdeka sekarang. Konteksnya adalah bagaimana kemudian berdasarkan hak anak tadi, anak memiliki kemerdekaan untuk mendapatkan pembelajaran. Anak memiliki merasakan nyaman untuk tidak tertekan dalam belajar. Karena apa? Karena posisi guru bukan lagi sebagai seorang yang paling tahu, tapi posisi guru adalah seorang fasilitator yang mendampingi siswa untuk memperoleh pengetahuan, mendampingi anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu adalah, bagaimana dengan anak-anak kita yang dalam tanda kutip memiliki disabilitas atau penyandang disabilitas? Nah, bagaimana pendekatannya harus dilakukan? Negara telah menjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 untuk anak-anak yang memiliki disabilitas itu. Jadi ketika mereka diberikan hak untuk belajarnya, maka dijamin dengan PP nomor 13 tahun 2020, di mana terjadilah akomodasi terhadap penyandang cacat atau disabilitas. Kemudian juga ada pendidikan inklusif berdasarkan Permen 70 tahun 2019. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh, walaupun dia anak inklusif. Nah, ini tentunya ini akan kita lebih kaji ya, mungkin ada pertemuan-pertemuan tentang ini lagi, membedah bagaimana kemudian pendidikan inklusif terhadap anak, bagaimana pendidikan disabilitas untuk anak-anak yang penyandang disabilitas. Tapi dalam kondisi ini saya menganggap bahwa dalam konteks Merdeka Belajar, setiap anak normal maupun anak yang memiliki disabilitas sama, dia harus memperoleh 10 hak yang tadi disebutkan di awal. Saya kira ini demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Hamzah dan moderator. Ya, ini kita akan diskusi lebih banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman terhadap memposisikan reposisi pendidikan anak berdasarkan hak belajarnya, ya.
kemudian kita merubah orientasi cara pandang guru terhadap pembelajaran, pemenuhan hak belajar anak selesai. Silakan kita diskusikan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu ada yang bisa membagikan pengalaman ketika menangani siswa-siswa di dalam kelas. Silakan saya kembalikan ke Pak Hamzah. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, Bapak Rustam. Jadi menarik sekali ya apa yang sudah dipaparkan tadi, bahwa hak anak itu sangat penting, terutama di kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang dimana ini lebih banyak berpusat kepada peserta didik. Jadi ini kita buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand, nanti akan kita bukakan mic-nya, atau bisa juga menulis di kolom chat. Ya, di kolom chat ini belum ada pertanyaan. Seperti biasa Pak Rustam, jadi yang hadir ini bukan hanya dari Provinsi Gorontalo, tapi ada juga dari Provinsi Jambi, dari Jawa Barat ada teman-teman saya yang ada di Indonesia Timur, dan ada juga teman-teman pelatih ahli yang dari Angkatan 1 ya, dan wilayahnya dari Kalimantan, Banten dan Gorontalo ya. Salam buat teman-teman semuanya, para pelatih ahli angkatan pertama. Mari kita sharing Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan mau bertanya di raise hand. Ini sudah ada Ibu Musdalifah ya. Baik, Ibu Musdalifah. Dari mana Ibu Musdalifah? Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu kita diskusi. Kira-kira ada bagian mana kemudian yang kita berikan penguatan ya untuk kita bedah bersama menjadi diskusi menarik nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat perkenalkan Pak, nama saya Musdalifah. Saya dari Provinsi Sulawesi Barat. Tepatnya ya, saya ada di Kota Mamuju. Ya. Sangat tertarik dengan pemaparan Bapak pada malam hari ini terkait dengan hak-hak pemenuhan hak-hak anak, pemenuhan hak anak, terutama dengan anak-anak disabilitas. Ya, kebetulan di saya Pak, mungkin sekedar sharing dengan teman-teman. Di sekolah saya itu ada siswa yang beberapa orang yang disabilitas. Itu ada yang tuli, disabilitas tuli ada beberapa orang, dan sekolah kami sebenarnya tidak melakukan sekolah inklusi, belum termasuk sekolah inklusi, hanya posisinya berkaitan dengan pemenuhan anak. Saya cuma mau memperjelas apakah kira-kira yang saya lakukan itu sudah tepat, ya, Pak, termasuk dalam pemenuhan anak, karena kebetulan begini Pak, siswa yang disabilitas tadi awalnya itu dia dikucilkan dari pergaulan tetangga karena dikatakan dia tidak akan diterima di sekolah dasar karena dikatakan disabilitas. Jadi semacam ada diskriminasi dari lingkungan. Terus waktu itu dia punya adik yang bersamaan umurnya, dia mau didaftarkan SD, maka menangislah yang disabilitas tadi karena dia merasa dibedakan dari orang tuanya. Akhirnya sama orang tua dibawa ke sekolah. Waktu itu saya sempat mendengar, ada yang sempat saya dengar bahwa katanya kita tidak boleh menolak siswa yang sudah sampai umur, sedangkan peserta didik yang disabilitas tadi itu sudah lewat umur dari 7 tahun itu, bahkan dia sudah mau masuk 8 tahun. Iya, terus lanjut Pak. Pada waktu itu saya cuma mengatakan sama orang tua bahwa yang setahu saya sekolah tidak bisa mengatakan menolak. Jadi nantilah kita lihat di dalam seperti apakah kira-kira peserta didik tersebut atau anak tadi
bisa mengikuti pelajaran. Seiring dengan waktu, saya pun sempat mencari cara di luar kira-kira untuk proses pembelajaran akan seperti apa. Ternyata saya temukan bahwa dia cepat berinteraksi bila menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya di kelas berkomunikasi dengan anak tersebut, Pak, menggunakan bahasa isyarat yang saya pelajari dari teman-teman di organisasi yang di luar, teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi alhamdulillah saya lihat saya gunakan di kelas, akhirnya teman-teman di kelasnya merespon. Iya, akhirnya teman-teman di kelasnya merespon dan dia belajar itu lebih cepat mengenal abjad dengan menggunakan bahasa isyarat tadi, karena kalau kita membelajarkan normal seperti dengan teman-temannya yang lain, dia memang agak terhambat, Pak, seperti itu. Jadi pertanyaan saya cuma simpel saja, apakah menurut Bapak pemenuhan hak-hak disabilitas tadi, apakah peserta didik kami yang ada di sekolah itu sudah terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Cukup sekian, Pak. Makasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik. Silakan Pak Amsar. Ya, silakan Pak Utam bisa menjawab. Apa Ya. langsung dijawab atau kita Langsung kumpulkan aja dulu. beberapa? Sebaiknya langsung dijawab karena ini ada pertanyaan banyak di kolom chat. Ya. Baik. Dengan Ibu Musdalifah di Sulawesi Barat ya. Saya sangat senang sekali Ibu telah mendapatkan solusi ya terhadap persoalan yang dihadapi. Memang kalau dalam undang-undang kita, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan ya, termasuk di dalamnya yang disabilitas. Jadi apapun itu kita harus melakukan langkah-langkah untuk mereka karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak normal untuk memperoleh pendidikan. Walaupun kemudian aturan untuk itu memang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Pak Ibu nanti kalau mau sharing silakan Bapak Ibu. Tapi untuk pengaturan lebih detail dalam sistem pendidikan kita, maka dia diatur dalam PP nomor 13 2020. Ya, kemudian ada pendidikan inklusif ya Permendiknas 70 2009. Nah, kalau ini belum misalnya belum tersentuh dalam tataran pendidikan inklusif, maka apa yang dilakukan oleh Ibu Musdalifah tadi saya kira adalah sesuatu yang menarik dan luar biasa. Cuma harus dipastikan bahwa siapapun dia yang memiliki disabilitas secara sosial emosional harus bisa terterima dulu, itu yang penting. Dia mampu, guru mampu di kelas, khususnya guru wali kelas mampu untuk meyakinkan teman-teman sekelas. Mungkin perlu teknik atau cara untuk meyakinkan teman-teman sekelas melindungi dia yang punya disabilitas tadi. Oke, saya kira tadi yang disampaikan oleh Bu Musdalifah dengan menggunakan bahasa isyarat dan kemudian dengan bahasa isyarat yang setelah terjadi peningkatan dalam pembelajaran, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, ya. Bapak Ibu, dalam konteks pendidikan kurikulum kita, kurikulum Merdeka yang kita gunakan sekarang dalam PPB, penerapan pembelajaran paradigma baru, maka ada yang disebut dengan teknik coaching. Posisi guru ya, bukan hanya sekedar mengajar, mendidik ya, tetapi lebih juga pada konteks coaching. Ya, dia meng-coach, membimbing, melatih siswanya, termasuk dalam hal yang disabilitas tadi. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Musdalifah luar biasa saya kira. Dan saya yakin teman-teman guru se-Indonesia ini pasti memiliki teknik atau cara sendiri-sendiri. Bukan cuma sekedar kepada anak-anak yang disabilitas, tapi juga anak-anak yang memiliki keterlambatan pembelajaran. Katakanlah dia normal, tapi dia memiliki keterlambatan dalam pembelajaran. Walaupun dia belum sekolahnya belum
memperkenalkan pendidikan inklusi. Nah, kalau kita bawa lebih dalam Bapak Ibu ya, mungkin nanti akan ada materinya di kesempatan lain, irisan-irisan ini kita akan bedah Bapak Ibu. Kalau dalam pendekatan pendidikan inklusi, maka ada paling tidak 5 hal yang harus kita lihat. Ya. Yang pertama, eskalasi. Nah, eskalasi itu adalah bagaimana potensi anak di atas rata-rata. Biasanya ada anak-anak siswa kita, ya, Bapak Ibu, yang memiliki potensi pengetahuan yang di atas rata-rata. Misalnya gini, ketika kemudian kita ajarkan hari ini dengan materi yang standar yang sama ya, berikutnya diajarkan dengan materi yang sama, dengan prediksi bahwa semua siswa akan mendapatkan pengetahuan yang sama, tapi dia lebih, bahkan lebih reaktif, lebih aktif dari teman-teman yang lain. Maka ini namanya eskalasi. Pendidikan pendekatannya harus lebih berbeda dengan yang lain. Kalau tidak, anak ini akan mengalami kebosanan dalam belajar. Dia bosan, Bapak Ibu. Wah, katanya nanti, Pak, Bu, ini materinya itu saja. Yang ini terus gitu yang saya pelajari. Bosan gitu. Apalagi sumber belajarnya sudah banyak, Bapak Ibu. Sumber belajar siswa itu sekarang sudah lebih dari sekedar membaca buku. Sumber belajar elektronik, mana setiap hari dia berhadapan-hadapan dengan gadget, ya, sehingga pengetahuan bertambah di sana. Nah, ini yang pertama. Kita harus mampu melihat potensi anak-anak kita yang lebih di atas rata-rata. Kemudian ada yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi itu adalah siswa yang memiliki standar yang sama. Nah, kalau dalam pembelajaran paradigma baru ini harus dilakukan diagnostik, ya, asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Ini pentingnya melakukan diagnostik, Bapak Ibu. Kemudian ada yang ketiga, modifikasi, khususnya di level SMK, ya, SMA SMK itu kita lakukan modifikasi, Bapak Ibu, untuk memperkuat keminatan gitu ya, kemampuannya dalam menyukai sesuatu, minatnya terhadap sesuatu, katakanlah dia minat terhadap listrik, terhadap IT dan seterusnya, itu kita perlu melakukan modifikasi. Kemudian yang agak rendah pengetahuannya, ya, diperlukan substitusi. Mungkin Bapak Ibu paham maksud saya, ya. Dan yang terakhir adalah omisi. Pada bagian omisi itu adalah bagaimana kemudian guru, ya, memodifikasi atau bukan memodifikasi, mengomisi atau menghilangkan sebagian dari standar kurikulum itu. Maka kemudian dalam kurikulum baru ini, kurikulum merdeka ini, ya, diberikan kebebasan kepada guru untuk memodifikasi pembelajarannya. Modul ajarnya sudah ada, tapi bagaimana kemudian guru mampu untuk melakukan modifikasi. Nah, terkait dengan anak tunanetra, Bu, ya. Anak tunanetra itu dalam pengetahuan kami harus ada yang disebut dengan program kebutuhan khusus atau PROKSUS. Saya kurang paham sekarang apakah PROKSUS ini masih ada gitu ya, masih jalan di beberapa sekolah khusus. Ini kita bicara dalam konteks sekolah normal ya. Kalau di sekolah luar biasa memang ini benar-benar diberikan penguatan, distimulasi seperti ini. Nah, untuk yang anak tunanetra Bapak Ibu, maka pemenuhan kebutuhan anak dalam konteks kurikulumnya diarahkan pada pengembangan orientasi dan mobilitas. Artinya bahwa si anak tunanetra ini diarahkan pengetahuannya dengan memberikan melatih sensorik, motorik, orientasi dan mobilitas. Bagaimana dengan anak tunarungu yang tadi ya? Anak tunarungu, maka pendekatan yang diberikan adalah bagaimana pengembangan komunikasi dan persepsi. Itu saya kira. Lebih detail tentang ini nanti akan kita bedah lah di tempat di materi yang lain. Dan kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian kita memperlakukan anak-anak kita walaupun disabilitas, tapi dia mendapatkan pembelajaran yang sama dengan yang normal. Saya kira itu, Bu. Taruh di kamar HP-nya. Silakan Bapak Ibu, kita mungkin ada yang bisa membagi praktek baik di sekolah masing-masing gitu ya. Di sekolah Bapak Ibu mungkin ada teknik yang Bapak Ibu gunakan untuk membantu anak-anak kita ini mendapatkan pemenuhan pembelajaran. Iya, saya kembalikan ke Pak Hamzah, Ibu Musdalifah.
Baik, terima kasih Pak Utam. Ya. Memang ini anak berkebutuhan khusus ya. Ini terkait dengan sekolah SLB. Nah, ini butuh bimbingan khusus dan guru yang spesialisasi di bidang ini. Terutama yang guru yang latar belakangnya dari PK berkebutuhan khusus. Kalau di sekolah penggerak kan ada namanya asesmen diagnostik ya, jadi pendekatannya di situ. Kemudian yang kedua ada juga namanya kalau di sekolah penggerak biasanya kan anak-anak itu pembelajaran harus berbasis project. Nah, itu namanya project based learning. Mungkin bisa diperkenalkan seperti itu yang di sekolah SLB. Kalau anak-anak dia lebih banyak metode ceramah mungkin bosan. Tapi kalau di project based learning itu ceramah bosan. Ya, ini Pak Utam di kolom chat ini banyak yang bertanya. Bagaimana anak yang belum bisa membaca saat mereka sudah melewati kelas 3? Nah, ini dari Ibu Lestari. Silakan. Ibu Lestari. Ya, menjawab ini. Baik. Ibu Lestari, ada kasus ya, anak sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca. Maksudnya belum bisa menyambung huruf, apa sudah bisa mengeja atau spill gitu ya. Sampai kelas 3 tapi belum bisa. Begini Bu, Bapak Ibu ya. Oke. Di sini hanya membaca Pak Utam. Berarti membaca berarti literasi ya? Ya, kemampuan literasi belum ya. Baik. Masih SD ya. Baik. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa dalam konteks kurikulum merdeka kan dihitungnya per fase ya. Untuk SD kelas 1, kelas 2 itu dia berada pada fase A gitu ya. Kemudian kelas 3, kelas 4 sudah berada di fase B. Kemudian kelas 5, kelas 6 fase C. Ya. Baik. Mengapa kemudian dalam kurikulum baru ini dibuat seperti dibuat semacam fase? Itu artinya bahwa ini adalah fase psikologis pencapaian kemampuan literasi siswa. Maka penguatannya adalah pada konteks literasi dan numerasi dasar untuk anak-anak lingkungan SD. Nah, bagaimana kemudian kalau dia sudah berada di kelas di fase B atau bahkan di fase C, Bapak Ibu, tapi tidak bisa baca? Maka pendekatan yang dilakukan adalah misalkan anak itu dengan melakukan tadi diagnostik ya, Bapak Ibu, teknik asesmen diagnostik, kita berikan pembelajaran ulangan. Kuncinya di mana? Repetisi, Bapak Ibu. Dalam konteks Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka, kita mengenal repetisi. Repetisi bisa kita lakukan apabila kita bisa menguasai teknik coaching. Teknik coaching bisa dilakukan oleh semua guru, bukan hanya guru BK, tapi setiap guru, apalagi dia memiliki latar belakang BK, bisa melakukan bantuan. Maka fungsi-fungsi daripada DKP, Dewan Komite Pembelajaran, seperti itu. Disitulah salah satu fungsinya. Paling tidak dia bisa memberikan bantuan untuk bisa membaca. Ini Bu Lestari ya. Anak ini kita berikan perlakuan khusus untuk bisa membaca. Dari mata pelajaran yang berada di fase A, ini diajarkan lagi di fase B. Ya, diajarkan lagi. Paling tidak dia bisa. Karena di kurikulum baru ini kan Bapak Ibu, di kurikulum baru ini kan kita tidak mengenal yang namanya ketuntasan belajar ya. Tidak diikat dengan yang namanya kriteria ketuntasan minimal atau KKM, tapi lebih pada capaian. Bagaimana kemudian siswa ini walaupun sudah berada di kelas 3, kelas 4, tapi belum bisa membaca, maka capaian yang kita ukur, kita balikin ke fase A untuk kemudian bagaimana diberikan repetisi pembelajaran. Fungsi di situ daripada DKP dan juga kalau ada komunitas praktis, Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki komunitas praktis, misalnya komunitas guru kelas 1, komunitas guru BK, ini bisa direkomendasikan ke sini. Ya. Apabila terbentuk komunitas guru guru yang sama gitu ya, guru kelas rendah, kemudian guru BK, ini membentuk satu komunitas, maka komunitas praktisi ini kemudian akan membedah. Dengan apa? Dengan teknik coaching dan repetisi tadi. Pengulangan berulang-ulang, pengulangan berulang-ulang, sehingga dia dapat.
Kalau memang yang kita lakukan dalam satu semester di kelas 3 sampai kelas 4 dalam satu fase ini tidak bisa, Bapak Ibu, maka kita lakukan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Maka perlu pendampingan, perlu penguatan, atau direkomendasikan ke sekolah inklusi, direkomendasikan ke SMP misalnya, kalau dia tidak memang benar-benar berkebutuhan. Akhirnya itu Ibu Lestari. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman dengan anak siswa yang sudah ada di kelas 4, kelas 3, 4, tapi belum bisa membaca, belum bisa menguasai literasi, paling tidak mengeja gitu ya, mengspell gitu ya, huruf-huruf dari A sampai Z itu belum bisa. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu tidak usah kita beririsan antara kelas 1 sampai dengan kelas 4 tadi, tapi bagaimana kemudian guru-guru ini membantu, memberikan bantuan, pendampingan terhadap anak yang mengalami keterlambatan dalam pembelajaran. Satu hal lagi Bapak Ibu, maka orang tua anak ini yang kemudian kita ajak berdiskusi. Bagaimana menstimulasi anak-anak yang memiliki keterbelakangan dalam membaca. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam keunikan siswa itu sendiri, apabila dia memiliki kelemahan di satu sisi, tolong diingat bahwa dia memiliki kelebihan di sisi yang lain. Ya, saya punya pengalaman gini Bapak Ibu. Ada siswa yang sampai dengan kelas 3 tadi tidak bisa membaca bisa tapi tidak bisa membaca lebih cepat gitu ya. Artinya ada semacam keterlambatan dalam membaca huruf-huruf normal gitu ya. Abjad maksudnya. Tetapi dia mampu membaca huruf hijaiyah. Nah, dia lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, itu yang saya sebut bahwa ada siswa yang memiliki keunikan di mana dia lambat di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia memiliki percepatan pembelajaran. Ya, ini keunikan daripada anak itu ya, Bapak Ibu. Maka pemenuhannya berbeda-beda. Ya, pemenuhan berbeda. Tapi walau bagaimanapun dalam kurikulum kita, maka penguatan literasi numerasi itu yang apalagi di literasi dasar maupun numerasi itu yang penting. Baik, silakan. Bapak Ibu yang lain silakan, ada yang mempunyai pengalaman-pengalaman kita diskus, kita berbagi pengalaman baik, bagaimana cara kita untuk menangani, memberikan pemenuhan anak kita dalam belajar. Yang 10 tadi ya, bukan hanya sekedar pemenuhan pendidikan inklusi, disabilitas, tapi bagaimana kemudian anak yang memiliki bakat minat yang berbeda dan kemampuan untuk memperkuat bakat minatnya. Silakan Bapak Ibu punya pengalaman, kita berbagi nih. Ada teman-teman saya di DPW Perbungu Provinsi Gorontalo. Selamat malam, assalamualaikum Bapak Ibu. Ya silakan kita berbagi nih di kesempatan ini, Pak Sutarjo dan kawan-kawan. Ya. Boleh bertanya Pak? Silakan. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf saya tidak buka video karena tanggung. Saya Lilis Kartika dari SMP Negeri 42 Bandung. Iya, baik Bu Lilis. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha sawalem. Jadi, iya. Silakan Bunda. Ini saya kan kemarin mengajar matematika. Saya diprotes sama anak-anak. Memang saya tuh kemarin itu setelah pelatihan, saya aplikasikan, saya implementasikan ke anak-anak itu model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan STEM. Nah, ya, hari Rabu itu jadwalnya, kemudian Sabtu itu ulangan. Anak tuh protes Pak, jadi dia tidak ulangan. Padahal kan kalau misalkan satu bab selesai kan memang harus ulangan gitu. Nah, ini anak saya selidiki ternyata sepertinya tidak mau ngaku. Saya bilang, ini siapa? Karena di Telegram, siapa? Saya bilang, namanya. Dia tidak mau ngaku. Bahkan dia memberikan chatnya dengan teman-temannya bahwa bukan saya aja, tapi teman-teman semua. Jadi akhirnya, Rabu kemarin itu, saya tidak live
di Zoom meeting. Saya ya ibaratnya pundung gitu Pak. Jadi maksudnya aduh ya Allah, ternyata anak tuh tersiksa dengan kinerja saya gitu. Karena kelebihan, saya terlalu ambisi. Padahal SMP 42 udah masuk ke ini Pak, dari PMKTK nilai bahwa STEM-nya terbaik gitu. Tapi kendalanya dalamnya rapuh. Nah ini apa yang harus saya lakukan gitu loh Pak. Jadi nggak gimana ya, mungkin terlalu ambisi, guru juga jelek ya Pak. Banyak anak yang tersiksa. Ini gimana solusinya Pak? Terima kasih. Seperti itu. Baik, Ibu Lilis, luar biasa dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan STEM ya. Iya Ya, Pak. Sains Teknologi, Engineering, and Mathematics. Baik. Kalau kita menyebut bahwa kita berambisi, bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Karena pendekatan pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka itu kan kita memperkenalkan selain 5 intervensi itu adalah kita memodifikasi 6 komponen dasar mengajar itu ya, mulai dari diri, kemudian elaborasi konsep, kemudian ruang refleksi, ruang kolaborasi, dan seterusnya. Kawan-kawan pelatih ahli juga sangat paham nih kalau yang ini. Nah, di bagian refleksi itu, di bagian akhir, tentunya ini menjadi perhatian untuk kita semua. Bukan hanya sekadar guru pembimbing kelas, tapi juga teman-teman guru BK dan kepala sekolah khususnya juga yang ada di kelas tengah. Ini harus dibedah Bapak Ibu. Yang kasuistik seperti ini kita kumpulkan, maka ini adalah pekerjaan teman-teman di komunitas praktisi, teman-teman di di DKP, kita bedah bersama. Karena yang kasuistik seperti ini akan banyak dan sangat banyak di sekolah-sekolah kita. Kalau hanya dikerjakan oleh satu orang guru, maka kita akan sangat kerepotan Bapak Ibu. Maka sistem pembelajaran kita sekarang adalah kolaborasi. Ya. Dengan konsep pembelajaran merdeka sekarang, ya konsep merdeka, maka kolaborasi yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kemudian guru bersama-sama, jadi bukan bersatu-satu, bersama-sama untuk kemudian memecahkan persoalan-persoalan di sekolah. Ya, di situ bisa mengundang orang tua, berkonsultasi dengan misalnya pihak-pihak tertentu, misalnya kita melibatkan universitas yang ada jurusan psikologi dan seterusnya, atau bahkan bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis gitu ya, pendekatan persuasif terhadap yang bersangkutan, atau bisa jadi dia dibimbing secara mandiri. Dan masing-masing siswa kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Mungkin saja kemarin kita ajarkan dengan teknik STEM, tapi kemudian anak ini lebih suka sendiri gitu ya, maka kita dapat melakukan pendekatan persuasif. Kita tanyakan anak ini apa maunya gitu. Karena pembelajaran sekarang kan lebih kepada pemenuhan hak anak itu sendiri, bagaimana anak itu mampu mencapai satu capaian pembelajaran tertentu berdasarkan kemampuan dia. Ya. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman? Kalau di sekolah saya, sekolah dampingan saya itu ada 3 kepala sekolah yang memiliki basic kemampuan bimbingan counseling. Ada salah satu kepala sekolah dampingan saya yang memang dari jurusan BK dan beliau sangat mahir untuk. Ada yang bersangkutan di sini? Ibu siapa nih, Ibu Warahma Uli, ada nggak ya? Ibu Warah, ini dapat Ibu Tisna. Ibu Trisna. Juga beliau adalah kepala sekolah penggerak yang juga memiliki persoalan yang sama, dan terdengarkan beliau bisa memberikan praktik baik di sekolah. Melalui moderator, Bapak Ibu, silakan kalau ada diberikan kesempatan kepada kepala sekolah dampingan saya, karena mereka yang sudah mempraktekkan di sekolahnya. Ya, silakan raise hand, nanti saya akan buka mic-nya ya. Oh iya, baik. Kepala sekolah penggerak.
Ya, tadi Bu Lilis ya, kembali ke kita ya, Bu Lilis ya, kembali ke diri pribadi kita, kemudian diskusikan dengan orang tua anaknya maksud. Iya, Pak. Mungkin Karena pemenuhan kebutuhan belajarnya itu kan tetap harus kolaboratif dengan orang tua. terima kasih Pak pencerahannya. Ya, Nah. Bu Lilis. Insya Allah. Baik, Pak Utam, mungkin saya bisa tambahkan. Jadi Ya, kalau silakan, untuk Pak. di SMP ini kan dia lebih banyak ke PBL-nya ya, di project based learning, itu yang harus ditonjolkan. Tapi kalau untuk yang di ST PAUD kan jelas timnya yang harus Tim. Ya. dioptimalkan, terutama dengan menggunakan alat peraga yang low spark. Alat peraga itu tidak harus Oh mahal-mahal. iya betul. Low spark ya. Itu ngambil Bu Lilis ya, low spark Bu. di sekitar sekolah ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2, Pak Joni Suleman. Apa kabar Pak Joni? Izin bertanya Pak, bagaimana kalau di SD tidak ada guru BK, sementara ada beberapa siswa yang dikategorikan berkebutuhan khusus, misalnya kurang mampu dalam pembelajaran, yang kemudian yang berikutnya anak itu cepat emosi, tidak lancar dalam berbicara. Terima kasih sebelumnya. Iya Pak. Baik, memang saya yakin dan percaya Bapak Ibu, di setiap sekolah kita pasti memiliki kasus yang berbeda-beda. Mulai dari kelas, misalnya kalau di SD ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, untuk SMP kelas 7 sampai kelas 8, untuk SMA SMK kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pasti memiliki karakteristik yang berbeda dalam sosial emosional siswa gitu ya. Apalagi pencapaian-pencapaian tahapan-tahapan pembelajaran yang berbeda. Maka khususnya untuk sekolah penggerak nih, saya tekankan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kepala sekolah penggerak perlu kiranya melakukan asesmen diagnostik. Lakukan asesmen di awal pembelajaran. Lakukan asesmen diagnostik di awal semester. Kemudian kita akan bisa mendapatkan pola, tipe, gaya belajar, dan cara menangani siswa-siswa kita yang seperti itu. Nah, apabila itu sudah kemudian terlanjur, misalnya sudah sampai di kelas tinggi, maka berikan yang seperti tadi yang sampaikan tadi, pembelajaran yang bersifat repetisi, ya, berdasarkan pencapaian pada masing-masing fase. Ketika dia berada di fase B maupun fase C, maka fase A penguatan literasi itu harus diberikan terus-menerus. Repetisi kuncinya. Kemudian teknik coaching juga. Teknik coaching juga itu harus benar-benar dipahami. Walaupun di sekolah itu tidak memiliki guru BK, Bapak Ibu ya. Jangan pun kemudian memaksakan dinas setempat untuk meminta guru BK misalnya. Karena kita ketahui bersama bahwa guru BK itu merupakan guru khusus gitu ya. Artinya begini, guru BK itu adalah guru yang memiliki keahlian khusus. Dan tidak semua sekolah memiliki guru BK. Pun kalau ada guru BK, sang guru tidak bisa kemudian dapat melayani seluruh siswa-siswa yang bermasalah saat itu juga. Paling tidak ada berbagai teknik yang dilakukan oleh guru BK untuk menuntaskan persoalan-persoalan di kelas. Tapi maka lebih spesifik ke kelasnya Bapak Ibu adalah tadi diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Kita arahkan kemudian siswa-siswa yang bermasalah itu ke rekomendasikan ke komunitas praktisi, kita rekomendasikan ke DKP, atau kita rekomendasikan kalau sudah sangat parah, maka kita bisa lakukan rekomendasi ke sekolah-sekolah khusus, sekolah inklusif atau sekolah SMP. Itu Pak. Tapi saya yakin Bapak Ibu masih bisa menangani di level sekolah. Fungsi PMO level sekolah adalah bisa menangani persoalan seperti ini. Nah, saya kira di situ ada guru-guru DKP juga ya, guru-guru yang punya kemampuan khusus yang telah diberikan pendampingan, ya paling tidak bisa membantu gitu ya, membantu untuk memperkenalkan atau membantu siswa-siswa kita yang mengalami keterlambatan dalam pembelajaran. Itu Pak Joni ya, Pak siapa tadi? Pak Joni ya. Ya.
Ada yang mau berbagi dengan saya, Bapak Ibu, untuk pemenuhan hak? Ya, saya mau kembalikan ke tema yang saya angkat pada hari ini, Bapak Ibu ya, yaitu bagaimana kemudian melakukan reposisi dan reorientasi pada pemenuhan hak belajar anak, Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, maka kita mengenal dalam ilmu psikologi, walaupun saya tidak terlalu paham benar, kita mengenal pembagian generasi gitu ya. Anak-anak yang berada di generasi X, generasi Y, generasi Z sekarang ya, ini memiliki potensi yang berbeda-beda dalam hal penerimaan pembelajaran, dalam hal adaptasi terhadap lingkungan dan teknologi. Kalau generasi-generasi di atas itu, ada generasi baby boomers, generasi-generasi di angkatan yang lebih tinggi gitu ya, itu tentunya memiliki banyak pengalaman dalam pembelajaran. Tapi pendekatannya sekarang adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap sosial emosional siswa kita, untuk mengarahkan mereka menjadi profil pelajar Pancasila sebagaimana yang menjadi tujuan daripada pendidikan kita. Gitu. Tadi benar sekali disampaikan oleh Pak Hamzah, adalah kita bisa memperkuat di pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning itu lebih kita perkuat aja, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis kasus, ya, pembelajaran berbasis pemecahan masalah, ini tentunya akan membuat siswa-siswa kita akan tertarik. Gitu. Yang saya lebih suka itu di kurikulum Merdeka adalah melibatkan siswa dalam proyek di level, jangankan di SD ya, Bapak Ibu ya, di TK itu di PAUD itu sudah sangat booming tuh proyeknya based learning. Apalagi tadi menggunakan STEAM dan LESPARK, Bapak Ibu. Kalau di level SMP, SMA, SMK saya kurang paham, mungkin ada teman-teman PA lain. Apakah ada pendekatan STEAM ataupun LESPARK di level SMA, SMK gitu. Kalau di kelas rendah itu bisa, itu wajib dilakukan. Saya kira Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu panitia, kita akan bedah lagi lebih teknis itu ya. Pada kesempatan mendatang kalau masih diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang pendidikan inklusi dan pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Bagaimana mereka memenuhi hak belajar untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan, memiliki cacat seperti itu, disabilitas seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, sudah sangat banyak anak-anak disabilitas yang telah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya. Di negara-negara lain gitu ya, banyak yang sudah mendapat gelar doktor gitu, yang kualifikasi akademiknya sudah sampai di level S3 bahkan profesor, yang mereka yang memiliki disabilitas. Ya. Maka tugas kita semua guru-guru adalah bagaimana kemudian membantu membimbing, memberikan penjelasan bagaimana pendidikannya berkeadilan. Bagaimana semua siswa memperoleh hak belajar yang sama. Silakan Bapak Ibu. Kita punya waktu kita diskusi. Sepertinya Ya. Pak Hamzah, Bu Chandra resen itu yang Direktorat SMK satu lagi. Oh ya, silakan. Bicara. Monitor. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya maaf, pas lampu sumber. Ya. Saya tadi nyimak, mungkin ada dua hal ya, ada dua hal yang ingin saya bagi. Yang pertama, Maaf Bu, teman saya. putus-putus kayaknya Bu. Halo. Halo, bisa diulangi Bu? Ini gimana? Masih putus? Halo, mungkin jaringan di tempat saya atau gimana Bu? Suara saya kedengaran nggak ya? Iya. Penerimaan saya Bu, kayaknya ada yang unstable ya. Di skip aja.
Iya, Bu. Oke. Berarti ya, kalau jadi saya Ustaz. Halo, ini malah hilang, Bu. Halo, Pak Hamzah, bisa dibenerin? Halo, halo. Ini gimana Pak? Masih kurang jelas? Maaf Bucan, suaranya putus-putus Bucan. Ya, lagi mati lampu. Nanti Oh deh iya, kalau udah oh ini sudah bagus. Ini bagus Bun. Ya, Bu Oke, Chandra, udah bisa diulangi? bagus. Yang Oke. Ya, saya ingin membagi pengalaman saya ya dua hal. Yang pertama pengalaman saya sebagai ibu waktu anak masih TK ya, waktu itu kami menganggap dia buta warna karena dia selalu salah kalau disuruh itu saya selalu salah, jadi hampir takut. Kemudian tapi terus sih untuk parahan dengan soal yang sederhana. Jadi saya lihat ada beberapa psikologi yang memberi rekomendasi anak-anak kita kan belajar dan ini anak saya waktu itu adalah mengenal warna. Jadi diberikan dua benda, misalnya benda yang ada warnanya untuk mana yang kuning, mana yang merah, gitu. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai dia tidak salah lagi. Nah, setelah dua warna baru diingatkan menjadi tiga dan seterusnya. Jadi mungkin ini bisa diadaptasikan ke sekarang lain, kritikan misalnya kayak misalnya seperti itu bisa memang harus pendampingan dari guru atau orang tua. Kalau di sekolah ya guru, kalau mau jadi ada komunikasi antara guru dan orang tua supaya ini diberikan repetisi ini ya pengulangan dan pengulangan sampai istilahnya sembuh. Itu yang pertama. Jadi kalau ketika apapun kita sebagai guru dan orang tua fokus pada kita anak dan memberikan beban lebih Bu Chandra, Bu, yang gitu. Ya, lagi Pak. saya bisa menangkap bagian belakangnya. Maaf, Bu, bisa dikonkretkan? Iya. Bunda. Jadi ini aja Pak, kalau saya ulang lagi. Halo, Bu. Nanti Bu Chandra. Maaf, Bu Chandra, saya kurang menangkap tadi. Suara saya gimana? Halo. Halo. Udah jelas. Halo, Bu Chandra. Jelas suaranya. Tadi agak putus-putus suaranya. Ya, tapi Ya. dengar. Ini masih kurang jelas? Diulangi pertanyaannya. yang ini bagus Bucan. Diulangi Kayaknya lagi. terus di Iya, ya, bagus. oke. Yang ini bagus, yang tadi itu enggak ada yang jelas. Oh ya Allah. Langsung ini ya langsung diinterupsi aja kalau jadi saya ulangi beberapa ibu yang mengalami masalah apa itu kerja mengeja. Ini pengalaman dengan sendiri waktu itu kesulitan membedakan warna. Jadi kalau ada kasus seperti itu berikanlah mulai dari beban yang ringan misalnya membedakan warna. Berarti kalau itu berikanlah 20 warna yang berbeda. Kemudian lakukan repetisi dan pengulangan dan pengulangan. Pengulangan itu kayak sama versi, kalau pengulangan itu diberikan lagi itu. yang beda-beda. Ya deh lagi. Nggak jelas, Bun. Bun, mungkin pengaruh headsetnya, barangkali headset. Saya tapi ini memang sedang Oh iya.
Oh iya, barangkali website Bu ya. Putus-putus ini. Padahal di Sudah awal jelas. sudah bagus, berikutnya putus. Iya. Bisa diulangi Bu Chandra? Ya, mungkin Bu Chan bisa lewat room chat karena sudah berapa kali beliau ulang, kasihan tidak bisa terdengar, tidak jelas apa yang beliau sampaikan. Silakan Pak Hamzah. Iya, Pak Hamzah. Ya, Halo. saya cek-cek. Tadi saya sudah saran ke Bu Chandra kalau boleh saran dan pertanyaannya lewat chat saja supaya kami bisa nangkap apa yang disaran dan pertanyaannya. Ini selanjutnya dari kepala sekolah ini Pak Utam dari kepala sekolah SMP 12 ya Ibu Kep Sulastri Katilis kepala sekolah penggerak angkatan 1. Sambungan dari pertanyaan saya khawatir karena hanya memanfaatkan TIK, malah terkesan memaksakan kalau tidak sesuai materi. Padahal dengan kontekstual dan demonstrasi langsung lebih praktis dan mudah. Nah ini gimana Pak Utam? Silakan. Ya, baik. Apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam konteks pembelajaran itu bisa merupakan salah satu pendekatan seperti saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian guru berimprovisasi. Ini kan konteksnya merdeka ya, tapi paling tidak Bapak Ibu tidak lari daripada hal-hal yang telah dituliskan dalam CP ya, capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu yang membingkai apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan ya, apa yang kita ingin dapatkan dalam pembelajaran dalam satu semester bahkan 1 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan metode pembelajaran itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu, khususnya Ibu Kep ya, SDN 12 tadi, SMP tadi ya, Ibu Kep. Nah, bagaimana kemudian modifikasi terhadap pembelajaran bisa dilakukan. Yang kita ingin tekankan di sini Bapak Ibu adalah bagaimana siswa kita terpenuhi hak-hak belajarnya, terpenuhi kemampuan literasi dan numerasinya, terpenuhi kemudian pemenuhan bakat minatnya. Di bagian mana siswa memiliki entry point, kemampuan untuk menstimulasi bakat minatnya, bahkan semangat belajarnya, di situ kemudian kita akan berikan penekanan lebih, Bapak Ibu. Silakan melakukan modifikasi terhadap pembelajaran yang tentunya dapat mengarahkan siswa kita untuk mencapai pembelajaran pada materi atau tema tertentu. Saya kira bagus sekali itu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ya. Bapak Ibu, saya minta dibantu untuk mengisi Padlet, Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan. Ini yang dimaksud pertanyaan dari Bu Sulastri. Di sini adalah pembelajaran paradigma baru, maknanya adalah student center atau berpusat kepada siswa. Nah, dengan memeteguh pada prinsip yang di atas, pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan pembelajaran guru yang harus dapat menciptakan pembelajaran berbasis siswa aktif. Nah, pertanyaan dari Bu Sulastri tadi, apakah pembelajaran paradigma baru ini apakah harus selalu menggunakan mediatik atau yang lebih nyata dengan kontekstual yang seperti yang tadi yang LOSPAT atau STEAM yang sehari-hari siswa yang dengan teknik demonstrasi langsung. Karena kalau dikhawatir kalau menggunakan TIK itu ini ya akan kesulitan, tapi dengan menggunakan demonstrasi itu lebih kontekstual. Mungkin yang PBL tadi, Project Based Learning. Ya. Oh ya, baik. Itu yang seperti yang disampaikan tadi dalam kurikulum kita, kurikulum Merdeka diberikan kesempatan kita untuk melakukan modifikasi terhadap pembelajaran. Baik, kalau memang teknik IT gitu ya, pendekatannya melalui
media pembelajaran berbasis IT sekiranya agak sulit diterima oleh siswa, boleh kita lakukan modifikasi yang menggunakan bahan-bahan sederhana, Bapak Ibu, seperti Luspak tadi, seperti penggunaan yang dilakukan oleh Ibu Lilis tadi, misalnya, Ibu Musbali, Pak, Ibu Lilis tadi ya, yang menggunakan tim, walaupun kemudian pada hari berikutnya siswanya ada yang salah. Nah, silakan Ibu Sulastri untuk melakukan modifikasi terhadap pembelajaran, ya. Tidak harus dengan menggunakan perangkat IT. Kalau memang kemampuan belajar siswa juga tidak sampai ke situ. Karena memang ada beberapa siswa kita yang yang masih melek terhadap teknologi gitu ya, maka dia lebih suka terhadap pembelajaran yang lebih menggunakan alat-alat sederhana gitu ya, misalnya kayu, balok, bahan-bahan yang terbuang di luar itu ya, misalnya ada penggunaan materi-materi tertentu yang didaur ulang, dimodifikasi menjadi bahan belajar. Saya kira itu boleh ya, untuk demonstrasi kontekstual siswa bisa diperkenankan untuk dilakukan di dalam pembelajaran di kurikulum baru kita. Walaupun intervensi 5 intervensi sekolah penggerak yang kita pahami adalah termasuk dalamnya adalah intervensi IT atau digitalisasi sekolah. Intervensi IT ini juga saya kira lebih kepada guru sebagai subjek belajar, karena kita dalam posisi ini adalah objek belajar. Tapi kalau kemudian dalam konteks siswa bukan cuma sekedar objek tapi juga subjek belajar, maka tadi yang dilakukan oleh Bu Sulastri saya kira sudah memenuhi syarat. Silakan saja Bu, itu tidak bagi saya, dalam pandangan saya yang penting siswa bisa mencapai apa yang diminta dalam capaian pembelajarannya. Persoalan kemudian sumber belajar ataupun media pembelajaran yang berbeda, silakan saja, itu tergantung modifikasi dari masing-masing kreativitas guru masing-masing di kelas. Itu paham saya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan. Ada beberapa teman dosen di sini, ada juga dari teman-teman dari direktorat, ada juga dari DPW Pergunung. Silakan. Baik, Pak, saya menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan Bu Sulastri. Di sekolah penggerak itu kan ada 5 intervensi pemerintah, yang dua diantaranya adalah pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi sekolah. Nah, kalau IT itu hubungan dengan digitalisasi sekolah terkait dengan aplikasi Merdeka Pengajar, aplikasi sumber daya sekolah, dan rapot pendidikan. Nah, di 3 aplikasi ini terhubung dengan akun pembelajaran. Nah, akun pembelajar ini yang terkait dengan belajar ID, di sana sudah ada 2 bisa dikembangkan, yaitu dalam proses dalam pembuatan bahan ajar, itu bisa menggunakan dengan Google Slide atau Google Slide, di mana itu pembelajaran bisa kontekstual karena ada video, ada gambar, dan ada audio, dan hal ini disenangi oleh peserta didik. Tapi kalau untuk pembelajaran paradigma baru, nah silakan kepala sekolah, guru, dan sebagainya bisa memodifikasi apa yang disukai peserta didik. Ya, itu namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi ada murid tidak bisa dipaksakan, dia harus menyukai apa yang dimaunya guru, tetapi kita harus lihat apa dimaunya siswa, itu yang kita kelompok-kelompokkan. Nah, di sini ada yang menarik dari sharing dari ini ya, dari Direktorat SMK, dari ada pengalaman saya dari saya sendiri. Iya, Bu Chandra ya. Iya, saya bacakan pengalaman saya dengan anak saya sendiri yang kesulitan membedakan warna saat pada pra-TK. Jadi solusinya beliau itu ini ya, anaknya dikasih penguatan ulang-ulang. Jadi saya berikan, saya bisa bacakan di sini, kami merasa anak saya punya kelainan di mata atau di otak.
Nah, setelah ada referensi psikolog, saya berikan masalah mulai dari membedakan warna saat praktek. Kami hampir merasa anak saya punya kelainan di mata atau otak. Dari referensi psikolog, masalah itu dia mulai dari 2 warna dulu, untuk repetisi dan asikroning, pengulangan dan penguatan, sampai dia bisa membedakan 2 warna, dari warna baju, warna mainan, sampai sembuh. Baru ditambah warna lain. Ini bisa diadopsi dengan kasus 2 anak yang belum bisa membaca dan harus kerjasama dengan guru orang tua terlebih dahulu. Nah, kami beri contoh karena ini masa pandemi, banyak kan terjadi learning loss. Jadi anak itu kehilangan pembelajaran selama 2 tahun pandemi. Nah, di kurikulum Merdeka ini adalah solusinya, ada pembelajaran paradigma baru. Ya, ini namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, seperti itu Mas, tambahan saya Pak Utam. Ya. Dan Ya, ini baik. Padlet, ya silakan bisa dikembangkan lagi diskusinya. Ya, silakan Pak narasumber. Ya, baik. Halo. Kedengaran suara saya? Sekarang Pak Utam, silakan. Ya. Halo, Pak Hamzah. Kedengaran Pak Utam? Ya, silakan. Bisa diulangi, Pak? Maaf tadi. Lagi apa namanya berselancar di Padlet sambil menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di Padlet. Saya kira sudah sangat luar biasa ini pertanyaan-pertanyaan dan sharing teman-teman di Padlet, Bapak Ibu bisa dilihat luar biasa sekali. Ada dari Mas Yoyo Patmorianto Bojonegoro, dari Bu Lili Skartika, gitu ya. Ini udah dibagikan ke saya gitu ya. Jadi gimana Pak Hamzah? Maaf, saya stop dulu ya. Lanjut. Halo, Mas. Oh, ini dari Bu Chandra ya. Dari Bu Chandra. Ya, ada di kolom chat Pak Utam. Ya, Iya, baik. Saya lihat dulu. Dari Bu Chandra gitu. Pengalaman saya dengan anak saya sendiri yang kesulitan membedakan warna. Oh, ini buta warna, Bu. Ya, mungkin ya. Pada saat praktika kami merasa anak saya punya kelainan di mata atau otak, lalu dari referensi psikologi saya memberikan masalah mulai dari membedakan 2 warna dulu, lakukan repetisi dan essioning sampai dia bisa membedakan 2 warna dulu, dari warna baju, warna mainan sampai sembuh, baru kemudian ditambah dengan warna lainnya. Ini bisa diadopsi untuk kasus anak yang belum bisa membaca dan memang harus kerja sama dengan guru yang terlebih dengan orang tua. Ya, luar biasa Bu Chandra ini melakukan tadi yang saya sampaikan di awal, repetisi ya, dan training untuk anak-anak kita yang memiliki keterbatasan termasuk di dalamnya buta warna. Gitu ya. Memang kalau untuk kasus-kasus buta warna, Bapak Ibu, khususnya di kelas rendah, ini harus menjadi perhatian bersama. Khususnya Bapak Ibu yang berada di kelas rendah, baik di fase A maupun di sebelum itu ya, pra-TK gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi kemampuan anak kita bisa membedakan warna atau enggak gitu ya. Bisa nantinya akan berpengaruh dalam kehidupan, dalam pembelajarannya nanti. Dikhawatirkan kalau di kemudian hari, Pak Ibu, ya kita ketika kemudian dia belajar tentang biologi misalnya, ada sayatan misalnya yang sayatan tertentu kemudian mengeluarkan darah yang tadinya berwarna merah, tapi menurut dia berwarna biru atau warna hijau, itu kan memang kan menjadi sesuatu yang bagaimana gitu ya Pak Ibu ya. Berarti memang anak kita itu memiliki buta warna.
Nah, penanganannya mungkin tadi seperti yang dilakukan oleh Ibu Chandra tadi. Nah, saya kira teman-teman lain, Bapak Ibu, tentunya punya pengalaman yang lain untuk menangani anak yang buta warna. Walaupun kalau saya rekomendasinya adalah ke dokter ya, dokter anak itu ya, mungkin dokter mata juga bisa, dokter saraf, dan psikolog atau psikiater gitu ya, kita libatkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi dari awal. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat terkait dengan apa yang telah dibagikan oleh Ibu Chandra tadi. Bagaimana menangani anak-anak yang di kelas rendah atau di praskala itu ya, yang memiliki keterbelakangan, ya, bahkan memiliki sifat-sifat yang lebih cenderung agresif gitu ya. Nah, ini juga pendekatannya ada pendekatan psikologis, pendekatan persuasi, pendekatan humanistik, pembentukan karakter. Ini juga perlu bantuan daripada psikiater gitu ya. Mungkin juga kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan lebih ke basis rumah tangga gitu ya. Basisnya juga kan keluarga gitu ya. Ini di awal yang sudah harus mengidentifikasi di awal. Bapak Ibu harus berkoordinasi terus dengan orang tua siswa, orang tua murid, mempertanyakan bagaimana kondisi siswa di rumah gitu ya. Bagaimana, apakah yang menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan dalam menyerap pembelajaran itu disebabkan oleh ada misalnya tadi dia memiliki cacat atau dia memiliki secara psikologis ataupun sosial emosionalnya tidak stabil dan seterusnya. Selain itu Bapak Ibu, hal yang perlu juga didiagnostik dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pelajar anak adalah berhadapan dengan anak yang anak yang memiliki kecenderungan untuk under expression atau malah lebih over expression, atau dia memiliki karakter yang sulit untuk dalam tanda kutip mungkin nakal gitu ya. Ini juga perlu penanganan khusus oleh guru, karena kalau tidak ya Bapak Ibu, ini kalau dari awal tidak ditangani, yang ke depan dikhawatirkan ketika dia seiring dengan tumbuhan perkembangannya, dia menjadi pelajar yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya kemudian akan berefek pada kondisi sekolah itu sendiri, bahkan kemudian berdampak terhadap keluarga. Hal lain juga yang jadi perhatian kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengendalikan pergaulan anak. Kecenderungannya misalnya di kelas-kelas, misalnya di anak-anak yang sudah pada fase D gitu ya, SMP gitu ya, fase D, fase E, fase F gitu. Nah, ini juga perlu diberikan pendampingan dan penguatan secara psikologi, penguatan karakter, pendidikan agama, pendidikan budaya, kearifan lokal. Ini harus diajarkan ke anak-anak kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, apalagi sekarang diskriminasi ataupun malah kriminalisasi itu sudah menghampiri, sudah bahkan berada di lingkaran anak-anak kita, khususnya di level anak-anak di fase-fase itu ya. Ini kan di fase pubertas Bapak Ibu ya. Secara psikologi mereka mencari, ada semacam keinginan untuk ingin mencari jati diri, mencoba-coba hal-hal yang baru. Bisa jadi dengan pergaulan di luar yang tidak terkontrol, ya akan berhadapan dengan hukum. Nah, ini kan nantinya akan masuk ke ranah yang lain. Bagaimana kemudian anak berhadapan dengan hukum. Misalnya terjadi
pembulian di sana, perundungan misalnya, atau terjadi penyalahgunaan narkotika atau sejenis, atau bahkan kekerasan seksual, bahkan bisa sangat terjadi yang lebih dari itu, Bapak. Ada pernikahan dini dan seterusnya, yang harusnya kita bisa kendalikan dari di level-level pendidikan di kita sendiri, Bapak. Saya kira ini sangat menarik kalau misalnya kita bedah lebih detail satu-satu. Misalnya kita ada forum misalnya untuk bicarakan dan menghadirkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, misalnya dari psikologi, misalnya dari psikiater dan seterusnya, yang bedah persoalan ini dan kita panel bersama untuk melihat secara kasuistik anak-anak. Yang terpenting bagi saya adalah Bapak Ibu telah memiliki pemahaman tentang bagaimana memperlakukan anak itu dengan melakukan reposisi dan reorientasi terhadap pembelajaran berdasarkan hak belajar anak sendiri yang harusnya didapatkan dalam fase-fase pembelajaran di kurikulum baru ini, di kurikulum Merdeka. Paling tidak Bapak Ibu telah memiliki pengetahuan bagaimana pentingnya untuk mengenal asesmen diagnostik, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa melakukan praktek baik terhadap anak-anak kita yang memiliki disabilitas atau bahkan inklusi. Kira itu Pak Hamzah, saya kembalikan ke Bapak Ibu Terima moderator. kasih Pak Utam Ibu Herlina, atas Ibu pencerahannya. Chandra. Ya, saya mau bertanya dengan Bu Herlina nih, apakah absennya sudah ada? Karena banyak Presensinya. Ya, sementara Pak, sebentar lagi mau dikirim. Oh ya siap. Karena ini sudah bertahan 127 peserta Pak Utam, luar biasa nih. 127 yang masih setia bertahan di webinar Gospel. Ya. Iya, luar biasa sekali. Bahkan saya lihat di Padlet sudah banyak yang melakukan sharing, Pak ya. Saya butuh best practice Bapak Ibu. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Lilis, Bu Chandra, ya Pak siapa tadi ya, yang telah membagikan Ibu Musdalifah ya. Saya butuh Bapak Ibu yang bisa membagikan pengalaman belajarnya, pengalaman mengajarnya. Kemudian ini menjadi dokumentasi kita bersama dan bisa dibagikan lagi pada teman-teman yang lain. Silakan dibagikan pengalaman Bapak Ibu di Padlet yang kami kirimkan. Resensi udah dikirim Bu Erlina. Halo. Bapak Ibu, saya mengirimkan juga kepada Bapak Ibu yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Di situ ada link tree yang saya bagikan. Silakan Bapak Ibu untuk mempelajari itu secara lebih spesifik. Ya, tadi saya sudah bagikan. Saya butuh informasi apakah yang saya bagikan sudah sudah sampai kepada Bapak Ibu. Halo. Hamzah? Bu Herlina? Ya, sudah ada Pak, sudah ada di grup chat. Oh iya, Pak. Bapak Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu membuka yang telah saya bagikan tadi ya di room chat. Di situ ada kurang lebih 14 linknya. Silakan Bapak Ibu bisa melihat-lihat kalian terkait dengan kurikulum Merdeka. Termasuk di dalamnya adalah naskah dan peraturan-peraturan terbaru yang terkaitan dengan kurikulum Merdeka.
Saya juga menambahkan ini ada berbagai praktek baik untuk Ya. pembelajaran paradigma baru yang link YouTube-nya saya sudah taruh di Oh iya. kolom chat ya. Silakan bisa dilihat untuk kepala-kepala sekolah yang angkatan kedua untuk sekolah penggerak. Dan bagi kepala-kepala sekolah yang akan memilih kurikulum merdeka di tahun 2022. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat perbedaan antara kurikulum, saya juga telah membagikannya di link tadi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin melihat perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, bisa langsung dilihat. Silakan Bapak Ibu bisa membacanya. Juga ada Q&A di situ, di link yang saya bagikan. Bapak Ibu bisa membaca banyak hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua sebagai oleh-oleh saya malam ini untuk Bapak Ibu semua. Nanti kita akan diskus lagi kira-kira hal mana yang perlu diberikan penguatan. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Bahkan nanti kalau butuh diskusi lebih detail, lebih intens, silakan nanti menghubungi lewat Pak Moderator, Pak Hamsa atau Bu Herlina untuk bisa dapatkan nomor HP saya, nomor kontak saya, Bapak Ibu semua. Dan bisa kalau memang masih sekitar wilayah Gorontalo, saya dengan Pak Hamsa dan kawan-kawan PA lain di angkatan pertama bisa akan membantu, gitu ya. Bisa langsung datang ke sekolah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengirimkan undangan langsung kepada kami, hingga kita bisa membagikan pengetahuan, ya, baik di sekolah yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak tahap 1 maupun tahap 2 maupun yang belum, Bapak Ibu. Juga kepada sekolah-sekolah madrasah ya yang mau mengundang ataupun mengajak kami untuk berkolaborasi, dengan senang hati saya akan membantu dengan Pak Hamsa dan teman-teman lain untuk datang ke sekolah Bapak Ibu, datang ke madrasah, ya seperti itu Bapak Ibu semua. Oh ya, ini presensi sudah dikirimkan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, link presensi kami kirimkan. Mohon diperhatikan pada saat mengisi datanya Bapak Ibu, terutama untuk email, ya karena banyak kali kami menghadapi Bapak Ibu peserta yang mengeluh karena sertifikatnya tidak sampai, tetapi itu karena gara-gara salah dalam menulis email. Ya, email ya. Ya. Jelas. Bapak Ibu cukup satu kali mengisi presensi, apabila tidak menemukan di kotak masuk untuk emailnya, mohon diperiksa di kotak spam, karena biasanya masuk ke spam dulu. Ya, link presensinya yang panjang sekali ini Bapak Ibu, sengaja sudah tidak di-sort, supaya bisa langsung kelihatan di room chat. Ya, terima kasih Bu Lina telah mengingatkan ke peserta. Baik Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi absen dan sudah menunggu absen, silakan mengisi absen. Dan begitu Bapak Ibu sudah isi absen, sertifikatnya sudah bisa langsung dicek di email masing-masing. Ya. Dan kami juga sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bu Herlina, apakah waktunya sudah cukup ini? Ya, boleh Pak, diberikan kesempatan kepada Bapak Rustam untuk memberikan closing. Baik, Pak Rustam, mungkin kita beri waktu Pak untuk closing statement. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Herlina, Pak Hamsa, Bapak Ibu dari Direktur SMK Dirjen Vokasi. Baik, di bagian akhir saya mengajak kita semua, teman-teman guru, Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita bersama-sama untuk kita berkolaborasi, kita bersama-sama meniatkan dalam diri kita bahwa
tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya di bahu kita sendiri, tapi juga bersama-sama berkolaborasi. Kita harus menemukan jati diri dari anak kita, dari anak didik kita. Dia harus mendapatkan porsi dan proporsi bagaimana kemudian dia memiliki hak belajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun kemudian di antara anak-anak kita ada yang memiliki ketidakmampuan secara normal atau bisa kita katakan memiliki disabilitas, ataupun di antara anak-anak kita ada yang memiliki kemampuan lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi tugas kita bersama Bapak Ibu adalah bagaimana kita mampu untuk memposisikan, membentuk ataupun mereposisi kembali kemampuan pada kita dalam memberikan hak-hak belajar anak itu secara proporsional dan adil. Kemudian bagaimana kita merubah paradigma kita, mengorientasikan kepada siswa. Bagaimana siswa-siswa itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pencapaian pengalaman-pengalaman yang terus-menerus. Dan pada gilirannya, kemudian kita akan mendapatkan anak-anak yang diinginkan sesuai dengan amanah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Tentunya yang memiliki karakter, memiliki budaya, memiliki kemampuan dan ketahanan, keimanan dalam dirinya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan respon Bapak Ibu. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa berbagi lagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dalam penjelasan-penjelasan kami ada hal-hal yang kurang berkenan dan bahkan kurang menurut Bapak Ibu. Saya kembalikan sebagai manusia biasa. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, dan yang kurang silakan dikembalikan kepada saya secara pribadi. Demikian dari saya Bapak Ibu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, luar biasa sekali kebersamaan kita malam hari ini. Semoga berkah untuk semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu. Silakan Pak Hamzah. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber. Luar biasa ini yang masih setia di sampai malam ini. Dan teristimewa kepada para peserta webinar. Ini saya lihat ada yang sampai dari jauh, dari Jambi ya. Luar biasa ini, dari SMK 6 Kota Jambi. Dan dari di Papua ini sudah mau jam 11 ya, sudah mendekati jam 11. Terima kasih Teh Umi Lestari dan Ibu Chandra dari Direktur SMK yang setia hadir, dan kepada kepala-kepala sekolah, sekolah penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2, saya lihat hadir semua ini. Dari